Ini adalah the end of the subject for the semester, teman-teman, gitu. Hopefully semua materi nanti semua akan bisa kalian delivery dengan baik ya, gitu. Sehingga output kalian dari mata kuliah creative advertising ini benar-benar tercapai. Jadi kalau kemarin kan kita membahas contoh aktivitasnya, earn media itu seperti apa, paid media itu seperti yang bagaimana, apakah bisa mengkombinasikan antara own media dan paid media, apakah kita hanya perlu misalnya fokus kepada aktivitas own media aja. Itu kemarin baru sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan fokus ke platformnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan fokus sebenarnya ke platform sosial media. Dan why kenapa pada akhirnya diharapkan teman-teman setelah materi ini disampaikan, kalian setidaknya bisa menyusun, bisa menciptakan sebenarnya satu aktivitas berupa pesan. Pesan apa? Pesan promosi yang efektif sebenarnya untuk mengkomunikasikan suatu brand kepada halayak mereka. Harapannya di sana. Makanya nanti saya akan ada sedikit case untuk kalian yang harus kalian selesaikan supaya kalian memang benar-benar bisa tidak hanya memahami aja, tapi kalian bisa mengaplikasikan materi terkait digital advertising ini. Nah, sebelum kita masuk ke platformnya, nanti kita akan bicara, mungkin saya nggak akan terlalu detail menjelaskan tentang platform Instagram, platform YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, masih ada Twitter atau X ya sekarang, tapi lebih kepada, ya silakan, tapi lebih kepada nanti bagaimana kalian menggunakan atau memilih platform-platform tersebut untuk karakteristik media, paid media, dan ad media. Seperti itu teman-teman. Nah, kita pahami terlebih dahulu. Kalau kita bicara social media platform, sebenarnya kita perlu membagi terlebih dahulu. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita bicara platform Facebook, platform Instagram itu masuk kategori yang mana ya? Kalau kita bicara misalnya microsite seperti X atau Twitter, atau kita bicara tentang TikTok, itu sebenarnya platform tersebut masuk dalam kategori yang seperti apa? Bagaimana karakteristiknya? Itu perlu kita pahami terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kalau kita bicara tiga kategori umum terkait social network, kita membaginya menjadi tiga. Ada yang disebut broadly based, ada yang niche social networking site, dan yang terakhir adalah social bookmarking site sebenarnya. Tiga kategori ini itu sebenarnya bukan Instagram itu harus masuk ke kategori yang seperti apa, tergantung fungsinya sih teman-teman. Tergantung nanti kalian akan menggunakan Instagram itu fokusnya atau objektif yang kalian mau capai di mana. Kalau misalnya kita bicara tentang microsite misalnya ya, yang nomor 2 ini social networking site, fokus on an interest, hobby, demographic group. Biasanya memang social media ini social networking site itu lebih sifatnya segmen mereka adalah grup. Contoh misalnya di sini ada yang punya Strava enggak? Aplikasi Strava punya, kalian punya? Ada yang punya Strava lagi? Atau selain Strava sejenisnya? Biasanya kayak misalnya Garmin itu juga punya aplikasinya. Iya silakan. Nandu, selain punya Strava enggak? Nggak, nih saya kan orangnya nggak suka olahraga, saya mageran nih gitu. Terus punya, asal-asal punya. Sekarang udah enggak, oke. Nah, contoh adalah Strava. Itu masuk maksudnya platform sosial media kan? Jawabannya iya, teman sosial media. Karena apa? Karena kalau kita buka aplikasi Strava ini kebetulan saya punya sih. Kita itu bisa melihat atau itu sifatnya adalah social networking. Jadi kalau kita punya akun di Strava misalnya, kemudian kita mau saling follow-followan, itu bisa. Ya sama kayak Facebook lah sebenarnya, sama kayak Instagram juga. Tapi memang pada akhirnya Strava itu diidentifikasikan sebagai platform yang memang segmen mereka cukup niche. Bagi orang-orang yang memang punya habit atau kebiasaan olahraga, kemudian mereka mau membangun komunitas. Nah, itu biasanya kayak seperti itu, karakter-karakter sosial media yang sifatnya ini social networking site. That's why kenapa di materi ini disampaikan fokus on an interest, hobby or demographic group, kayak gitu. Bentar, so tampilannya udah benar sesuai. Kemudian ada yang broadly based general social networking site.
seek to appeal to all demographic regardless gender, age, race, income, and or education. Nah, ini lebih luas lagi teman-teman. Kalau semisal kita bicara broadly based adalah social networking, itu sebenarnya merujuk kepada platform-platform yang sebenarnya secara segmentasi user mereka, pengguna mereka itu cukup luas. Siapa aja sebenarnya bisa menggunakan ataupun berrelasi, membangun relasi atau relationship dari platform tersebut. Misal Facebook, itu masuk dalam kategori broadly based adalah social networking site. Instagram sebenarnya juga bisa. Cuman kalau Instagram sekarang justru lebih banyak ke social bookmarking site-nya. Kenapa? Karena kayak misalnya Instagram, TikTok, seperti itu lebih ke tempat atau platform di mana wadah kita untuk sharing atau kita berbagi apa? Berbagi konten, berbagi foto, berbagi video, berbagi kegalauan kita, berbagi quotes nggak penting, kayak itu kan. Nah, makanya kan aku saya pernah tanya ke kalian, siapa yang di sini kalau lagi mager gitu, lagi ngapa-ngapain lah, teman kalian adalah sering berbagi reels ke teman kalian. Oh ya, oke. Boleh ya, saya nggak mau, saya foto dia nggak ya? Enggak ya? Enggak mau. Oh ya, begini, oke. Nando ada, Nando, pulang. Oh, Nando. Nama? Oke, ini boleh ya? Siapa nama saya Nando ya? Oke, nah itu adalah sebenarnya platform di mana memang platform tersebut itu memberikan fitur yang luas bagi penggunanya, bagi usernya untuk bisa saling berbagi, untuk sharing. That's why biasanya sosial media yang masuk dalam kategori social bookmarking set itu memang akan banyak dioptimalkan sebagai media pendekatannya. Tuh. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa platformnya. Kita sekarang fokus ke platform-platform. Ini nggak semua platform ada ya teman-teman. Ini cuma garis besarnya aja. Cuman ya mungkin adalah platform sosial media yang paling banyak menggunakan di dunia lah. Seperti itu. Facebook ada yang masih main Facebook nggak? Naomi masih main Facebook? Enggak. Naomi enggak. Siapa namanya? Evan. Main Facebook? Masih aktif. Hah? Lebih aktif di marketplace-nya. Apa yang dilakukan di marketplace? Oke, jadi cuma bisnis itu. Oke. Boleh tahu nggak bisnisnya, produknya dia harus apa, kategori produknya apa? Oke. Oke. Reseller. Berarti sebenarnya Evan menggunakan Facebook itu sebenarnya untuk melihat atau mencari produk-produk yang pada akhirnya nanti akan Evan jual lagi. Gitu. Oke. Maksud nggak, Van? Kalau di Facebook sayangnya sih nggak ada, kalau lain kan dia ada verifikasinya. Kalau di Facebook nggak bisa. Jadi ya hati-hati aja. Jadi program yang verifikasi nggak berlaku. Oke, apa namanya? COD. Oke. Oke, itu kalau Facebook. Nah, Facebook lagi selain Evan, tadi siapa ada Bayu juga pakai Facebook. Sama juga, buat bisnis juga. Oh, oke. Ini apa namanya? Kalau kayak MLM itu kan kayak bawahnya itu jadinya kayak ranting lewat tangan kakinya gitu lah ya. Jawabannya kalau Facebook kan enggak. Pilih enggak? Iya, Pak. Siapa yang pakai? Oh, Dave. Ya, kenapa saya mau Facebook kan? Bukan. Iya. Nggak pakai. Kenapa sih malu-malu? Nggak apa. Semua Facebook bukan daerahnya saya juga punya Facebook, cuma nggak aktif. Saya juga udah nggak lagi karena saya udah lupa juga passwordnya. Mau delete akun tapi juga susah. Oke. Nah, itu Facebook teman-teman. Jadi Facebook itu masih menjadi bahasan yang cukup seksi ya dalam dunia pemasaran digital atau digital advertising, karena sebenarnya Facebook sampai saat ini meskipun sudah ada TikTok, Instagram juga ya masih tetap leading platform, tapi Facebook itu sebenarnya masih belum ditinggalkan oleh penggunanya.
Terutama memang orang-orang yang tujuannya itu adalah ingin membangun yang namanya community sosial. Makanya Facebook itu masuk social networking site. Karena kalau orang punya akun di Facebook itu tujuan utamanya sebenarnya ya awalnya itu enggak apa ya enggak berbagi konten, beda sama Instagram, beda sama TikTok, tapi dia membangun relasi. Itu kalau Facebook seperti itu. Dan sebenarnya kayak misal Evan, Bayu punya Facebook, Mas punya buat apa? Sekarang aktifnya buat bisnis, Miss. Karena ternyata ketika kita menggunakan Facebook untuk misalnya kita mencari produk yang mau kita beli atau kita mencari rekanan bisnis, itu sangat-sangat bukan bisa dipercaya, tapi sangat-sangat dimudahkan. Karena kita akan bisa terhubung sebenarnya dengan orang-orang yang orang-orang yang memang sebenarnya punya interest sama kayak kita. Kalian kalau di Facebook nggak ada yang punya Facebook di sini. Kalau di Facebook itu kalau bikin profil kan masih ditulis tuh kita diminta untuk memasukkan interest kita sebenarnya. Nah, interest itu yang membuat membuat pada akhirnya kita terhubung dengan orang-orang, dengan friend. Dan sebenarnya kalau di Facebook namanya bukan follower ya, tapi friends. Iya kan? Oh, sekarang ada follower juga, namanya dengan atau saya emang nggak update sih. Kamu sudah ada Facebook Pro itu berbayar. Nah, ini saya lebih ketinggalan, agak ketinggalan ya gimana dong? Kayak berarti TikTok. Oke. Oke, FB Pro. Itu kita harus mengupdate dulu dari aplikasi Facebook kita atau memang otomatis sekarang kalau orang bikin akun ya udah masuknya ke Facebook Pro. Otomatis ya. Oke. Berarti hanya bisa menggunakan aplikasi ya, nggak bisa kayak buka dari web nggak bisa nih. Iya, harus buka dari aplikasi. Sayangnya saya nggak ada aplikasi juga, jadi saya nggak tahu tuh ada update tentang Facebook Pro. Nah, kalau dulu itu kita memang menyebut ya tadi kalau di Facebook istilahnya friends bukan follower. Nah, sekarang berubah kan berbeda. Karena apa? Karena Facebook juga ingin mengejar sebenarnya yang sudah diakomodir oleh Instagram dan TikTok. Ya itu nah. Tadi baik lagi kalau kita bicara Facebook memang tempat kita untuk membangun relasi. Sama seperti LinkedIn sebenarnya. Itu dalam kategori yang sama. Platform di mana kita tujuannya memang untuk membangun relasi. Oke. Nah, saya next slide aja. Ini masih cuma pengantar aja sih terkait platform. Nanti tugas kalian adalah di bagaimana kalian bisa mengoptimalkan sebenarnya aktivitas digital promotion untuk suatu brand. Nanti saya akan kasih case tadinya. Nah, yang kedua Twitter. Twitter sekarang namanya X, bukan Twitter lagi ya, sebenarnya namanya sudah X. Di lain sisi Instagram itu juga punya tweet sekarang, yang mana tweet itu juga sebenarnya yang sama, secara fitur itu sama persis dengan yang Twitter tawarkan, yang Twitter punya. Itu. Namun di sini yang paling berbeda memang Twitter itu karena apa? Karena Twitter itu sebenarnya karakter mereka itu adalah microblogging. Kenapa microblogging? Karena saya masih ingat awal banget punya Twitter itu tahun 2010 lah, 2010, 2009, 2010, 2009 sih lah. Saya masuk kuliah S1 waktu itu. Nggak tahu kalian kelas berapa tuh? Ya kalian tahun 2011 kalian kelas berapa guys? Dua apa? SD? Oh my god. Generation gapnya apa ya? Beneran. Gue SD. Oh my god. Banyak banget. Hah? Oke. Ada saya sampai beneran. 2010. Mantap. 2005. Lahirnya. Oke. Ya berarti ya benar sih. Saya masuk kuliah 2008. Berarti ya banyak kalian masih kelas 3 ya sebelum SD lah. Sebelum sekolah. Ya. Oke, baiklah. Nah, itu sebenarnya Twitter itu sudah ada. Jadi pertama kali Twitter masuk itu tahun 2010 lah di Indonesia. Twitter itu awal-awalnya kita nggak bisa upload gambar, nggak bisa upload video juga. Yang bisa kita lakukan itu hanyalah nulis. Jadi kita misalnya nih hari ini malam sedang hujan. Ya udah nulis misalnya apapun bisa ditulis dengan karakter 140 kata. 140 karakter, sorry. Jadi sangat-sangat dibatasi. Nah, karena Twitter memang fiturnya hanya untuk menulis, jadi masuknya memang ke dalam karakteristiknya adalah microblogging.
Kayak gitu. Kenapa mikro? Karena kecil. Berbeda dengan platform blog lainnya, kayak WordPress, kemudian misalnya kalau kalian menulis di website itu kan banyak tuh karakteristik yang bisa kalian masukkan. Sedangkan Twitter itu hanya menyediakan 144 karakter aja. Nah, that's why kenapa masuknya dalam kategori microblogging. Nah, sekarang sama si X ini, gitu, si X bantunya Twitter itu juga masih apa namanya saya susunannya atau interface-nya masih kurang lebih sama. Cuman pada akhirnya ya sekarang Twitter pun X itu berkembang. Ternyata kita nggak hanya lagi bisa sharing tentang pemikiran kita, tapi ternyata kelebihannya si X dan Twitter ini itu adalah terkait bagaimana mereka bisa mengakomodir para penggunanya terhadap informasi yang sifatnya real time. Itu yang membedakan sebenarnya antara Twitter dan platform sosial media lainnya. Karakteristiknya dia masuknya microblogging atau microsite. Kenapa microsite itu tadi? Dia lebih bisa mengakomodir para usernya terkait informasi-informasi yang sifatnya real time. Beberapa kali kalau nggak salah Malang ini kan sering gempa sekarang. Biasanya nggak kan ngerasain nggak sih kalau Malang sering gempa? Enggak. Hah? Berapa kali deh? Mungkin nggak waktu saat maksudnya jam kuliah ya. Kalau misal pernah beberapa kali malam atau subuh juga pernah gempa. Kemudian ya beberapa kali di kampus juga sering lah kayak frekuensinya cukup tinggi. Nah, informasi-informasi misal nih ada gempa, misalnya ya misalnya sekarang ini tiba-tiba kita gempa gitu lah ya. Oke, yang kita lakukan apa? Biasanya misalnya yang sering kali saya lakukan adalah coba cari beneran kayak ini gempa. Yang dibuka apa? Yang dibuka adalah langsung Twitternya BMKG. Jadi buka X, akunnya BMKG itu langsung real time dia. Kayak misalnya sekarang jam berapa sih? Oke, kita lihat jam sekarang 13.55. Misalnya gempa 13.50 tadi. Mungkin di jam 13.51 atau 13.52 dia sudah update. Seperti bahkan kalau kita masih gerak kayak ini BMKG udah aktif ya, maksudnya udah mengupdate. Tapi memang karakteristik Twitter itu seperti itu. Kemudian kelebihan lainnya adalah kalau kita bicara Twitter itu sifatnya karena sifatnya fast respon, jadi semua pengguna Twitter atau X itu diharapkan bisa dengan cepat merespon pada objek-objek atau informasi yang memang mereka memiliki ketertarikan. Contoh, kalian sering di sini ada yang punya Twitter atau punya X nggak? Pernah, kalau kalian lampu rumah kalian padam, kalian sering mau komplain lewat Twitter pernah nggak? Enggak. Ke PLN 123 itu nggak? PLN nggak pernah. Ya ampun. Loh. Ya bisa-bisa aja. Ya. Nah begitu teman-teman, jadi bukan begitu sih maksudnya. Banyak perusahaan-perusahaan kan gitu. Banyak perusahaan-perusahaan jasa, banyak perusahaan-perusahaan layanan. Contoh misalnya kayak PLN, kemudian PDAM, kemudian customer service bank, kemudian apalagi ya jasa kayak transportasi seperti kereta api dan lain sebagainya. Itu mereka memanfaatkan Twitter sebagai customer service digital mereka. That's why kenapa ketika kita mengalami atau audiens mereka atau konsumen mereka mengalami kesulitan mau komplain, mau menyampaikan suatu unek-unek yang mereka lakukan apa? Mereka akan menyampaikan lewat Twitter. Nanti mimin di Twitter itu CS yang handle Twitter itu akan bekerja layaknya customer service. Itu kalau karakteristik Twitter itu seperti itu. Jadi memang lebih ke arah kita ingin membangun komunikasi sih, membangun komunikasi secara cepat, real time, juga memberikan atau sharing informasi juga yang sifatnya real time. Itu kalau Twitter. Jadi makanya masuknya ke dalam kategori microblogging. Nah, sekarang saya akan skip aja beberapa slide yang tadi di sebelumnya. Kita akan fokus ke measurement-nya sekarang. Ingat bahwa kita bicara aktivitas advertising secara digital. Mungkin tadi kalian cuma baca ya udahlah Instagram begini, YouTube begini, TikTok begitu, gitu misalnya ya. Waktu itu nggak ada sih, nggak dijelasin dalam materi. Tapi kan biasanya sekarang semua apa juga TikTok ya. Nah, kalau kita bicara digital promosi, digital advertising, maka kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya social media campaign.
Kenapa ya? Karena memang kita melakukan campaign di sosial media. Kita create atau kita memproduksi suatu pesan, kemudian pesan itu kita deliver misalnya seperti itu. Nah, nggak hanya bisa sampai di situ aja, tapi kan kita juga diharuskan untuk bisa memonitoring. Kita mau melakukan pengukuran. Ingat di minggu yang lalu ketika saya menjelaskan apa yang membedakan antara tradisional media dengan new media adalah dari sisi monitoringnya. New media akan lebih mudah untuk kita melakukan monitoring, akan lebih mudah kita melakukan pemantauan, akan lebih mudah memastikan apakah benar pesan atau media promosinya itu bisa tepat sasaran atau enggak. Nah, reach, impression, share, retweet, like, reaction, favorit, link, klik, save, dan lain sebagainya itu adalah indikator-indikator yang biasa kita gunakan untuk mengukur yang namanya social media campaign atau digital advertising. Jadi kalau misal nih nanti ada suatu tugas atau misalnya di tugas mata kuliah digital analytical, kalian diminta untuk melakukan pengukuran dari reach suatu influencer kondang Malang misalnya. Influencernya siapa? Influencernya misal Nando gitu ya. Nah, misal apa ini Nando misalnya Nando open endorse lah di Instagram gitu. Nah, kalian diminta nih mengukur Nando itu sebagai fungsi dan perannya sebagai seorang influencer, sebagai seorang key opinion leader, apakah dia bisa mengoptimalkan pengikutnya atau followernya itu terkait campaign yang dia sedang kerjain nggak sih? Ya gampang, kita kan tinggal lihat aja dari indikator-indikator berikut. Ada reach, ada impression, dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, ini mungkin tampilannya. Jadi kalau sebenarnya nggak kelihatan ya, harus saya pindahkan. Nah, measurement of social media campaign. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau teman-teman, kalau Instagram kalian sudah menjadi Instagram profilnya adalah profil bisnis, itu kalian akan bisa menemukan insight. Jadi akan ada pilihan atau menu insight. Di sini yang bisnis profil Instagramnya siapa ya? Gimana di ya profilnya bisnis enggak? Akun Instagram enggak? Dave. Hah? Kami organisasinya apa itu? Oh, ini kalian yang kemarin itu. Dulu berapa sih? Apa namanya Tami Organizer? Namanya apa? TAMI. Tami Organizer. Oke. Mana? Ini data. Oke, oke. Nggak muncul. Kami Melu, bukan dong. Kami Organizer bukan. Kami. Kami. Oke. Kami event organizer Malang. Reach-nya berapa? Adminnya siapa adminnya? Coba dicek berapa reach-nya. Kalian paid promo nggak di sini? Oh, 2 hari aja. Berapa tuh kalian harus berapa budgetnya? 30.000. Ini murah berarti. Reach-nya. Berarti konten kalian ini menjangkau 1.000 sekian pengguna Instagram. Oke. Terus impression-nya 2886 impression-nya 28 jauh sih. Dari 1.000 ke 2886 prosentasenya lumayan jauh sebenarnya. 50%-nya nggak nyampe ya? Iya nggak sih? Nyampe? Dari berapa? Dari beda 1.000. Beda 1.000-an ya lumayan lah ya. Yang nggak signifikan banget nggak sih? Gue sih lihat gimana?
Oke, reach-nya 1.800. Impresinya oke. Oh iya, iya ya, tinggi juga 2.286 like-nya. Oke, lumayan lah. Nah, berarti ini nggak maksudnya ada respon nggak dari reach yang kalian dapat segitu banyak yang kalian dapat? Ada yang daftar, bukan? Ada yang daftar dulu, dapat leads dari itu berapa? Oke. Nah, pas kalian pas mendaftar itu mereka kan ngisi form nggak? Kalian tanyain tahu event ini dari mana gitu? Kebiasaan. Kalian kalau punya event, kalau mempromosikan suatu acara, kalian yang bikin promosinya itu juga ditanya pada saat kalian bikin form pendaftaran atau apa segala macam di materi promosi itu tanyain juga kalian tahu informasi atau mendaftarin itu infonya dari mana, terus supaya kalian juga bisa memastikan bahwa memang misalnya aktivitas promosi kalian lewat Instagram itu memang efektif atau memang bisa dijangkau oleh target kalian gitu ya. Tapi ya next ya Nando ya. Nanyain Nando informasinya dari mana, dari temen kayak dari mamanya, dari pacar, dari Instagram gitu gitu. Oke. Nah, ini kalau kita bicara measurement tadi itu adalah contohnya misalnya reach itu berarti jumlah pengguna Instagram yang bisa melihat atau mengakses atau mendapatkan terpaan konten kita tuh reach. Kalau impression itu sebenarnya adalah jumlah total entah itu ada like, ada komen, ada share itu masuknya semua di impression sebenarnya teman-teman. Gitu. Nah, biasanya memang kalau misal case-nya kayak tadi memang jumlah followernya belum banyak, memang untuk mengoptimalkan reach supaya dapat impression-nya juga tinggi, itu memang mau nggak mau kita harus dibantu dengan yang namanya aktivitas paid promote atau kita menggunakan Instagram Ads. Karena kalau nggak pakai Instagram Ads akan susah kita untuk bisa mencapai target kita. Kayak gitu. Nah, kemarin yang waktu diiklanin di Instagram, saya lihat ya, yang waktu diiklanin di Instagram itu kalian set up audiensnya kemana? Nama jalannya bisa langsung kecamatan juga bisa. Oke, langsung perempuan. Oke. Karena nggak cowok, jangan emang ini perempuan ya di kelasnya. Dan misalnya seperti itu juga bisa sebenarnya kita pakai. Nah, makanya mau nggak mau memang Instagram yang iklan Instagram atau paid promo di Instagram itu pada akhirnya membantu kita untuk bisa mendapatkan exposure seperti itu. Oke, nah ini nomor yang harus kalian kerjakan tadi. Sebenarnya aktivitas juga promosi menggunakan sosial media, menggunakan on media, paid media, media. Buatlah pemetaan dalam bentuk bagan. Jadi kalian bikinnya berdasarkan bagan yang slide sebelumnya. Nah, jadi bagannya mau kalian bikin dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini, atau kalian mau bikinnya dalam bentuk apa namanya tabel, boleh terserah kalian. Jadi buat dalam bentuk jawabannya nanti ya yang saya yang di-share ke saya dalam bentuk diagram, dalam bentuk bagan, on media, paid media sama on media. Tapi tentukan dulu objektifnya apa untuk BNK itu. Tujuannya misalnya lebih kita leverage on and paid media itu komprehensif strategi, marketing strategi. Tapi ini bahasanya ini kan bahasa teori. Nanti misalnya kalau kita mau mengoptimalkan bagaimana atau mau mengembangkan lebih lagi integrasi antara platform Instagram, e-commerce, Shopee gitu dan TikTok untuk mengoptimalkan exposure brand PDB kan, misalnya seperti itu. Atau kalian mau fokusnya kita cuma mau fokus ke aktivitas on media sampai medianya. Tujuannya kenapa? Karena ternyata meskipun sebenarnya aktivitas promosi mereka sudah cukup baik di Instagram, tapi sebenarnya mereka itu exposure yang mereka dapatkan untuk misalnya website mereka pribadi itu masih rendah. Jadi kalian mau mengoptimalkan lebih tepatnya meningkatkan lagi or raise exposure to web properties or SEO and BTC. Jadi mau menggunakan yang iklan berbayar. Jadi lebih banyak meningkatkan exposure-nya Peggy Benika itu melalui iklan berbayar. Misalnya ini iklan di Google misal. Atau lebih mau ke tujuannya adalah bagaimana caranya meningkatkan traffic. Kalau meningkatkan traffic berarti kita harus mengupayakan bagaimana Peggy Benika itu banyak diperbincangkan atau banyak dikomentari oleh orang. Orang banyak memberikan testimoni. Berarti kan arahnya di sini nih, art media dong. Sharing kan.
Orang banyak membicarakan PD Banika, orang nggak hanya beli tapi juga mau memberikan testimoni. Orang setelah beli misalnya mau mengupload video unboxing, kemudian mereka posting dan lain sebagainya. Itu kan sharing di media. Nah, arahnya kalian mau kemana? Sesuaikan dengan objektif si PD Banika. Yang kalian perlu lakukan, kalian Google. Jadi kan maksa menginterview orang yang punya atau yang CBR. Nggak usah, kalian amati aja dari aktivitas yang sudah dilakukan PD Banika. Dia punya e-commerce, di Shopee ada, di Tokopedia sepertinya ada, Instagram ada, TikTok saya nggak tahu, YouTube saya juga nggak tahu, website saya juga nggak tahu. Udah silakan kalian cari. Gitu. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti silahkan kalian boleh keruhan.